Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiawardani dengan NIM C1C022094. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai akuntansi salam. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu ada pengertian akad salam. Akad salam adalah perjanjian jual beli di mana pembeli membayar penuh di muka untuk barang yang belum tersedia dan penjual menyerahkan barang di kemudian hari sesuai kesepakatan. Akad ini dilakukan atas dasar kebutuhan mendesak dan digunakan sebagai solusi pendanaan modal kerja bagi penjual. Lanjut ke karakteristik dari akad salam. Yang pertama yaitu pembayaran dilakukan di awal. Yang kedua, barang atau muslam fih diserahkan belakangan oleh penjual atau muslam ilaihi. Yang ketiga, objek akad harus jelas dari segi harga, kuantitas, kualitas, dan waktu penyerahan. Yang keempat, tidak boleh ada unsur gharar atau ketidakpastian atau riba. Dan yang terakhir yaitu dana tidak boleh berupa utang piutang. Lalu lanjut lagi ke penerapan akad salam di sektor pertanian. Yang pertama yaitu dengan membentuk perusahaan pembiayaan syariah khusus sektor pertanian dalam bentuk BUMN non-bank yang berfungsi menyalurkan pembiayaan kepada petani dan menjual hasil pertanian ke publik atau pemerintah, memperluas peran Bulog sebagai lembaga pembiayaan. Lalu yang kedua, mendirikan bank pertanian syariah dengan skema salam yang dimodifikasi, di mana petani menjual hasil panennya ke pasar atas nama bank dan bank mengembalikan uang hasil penjualan serta menerima komisi sebagai agen bank. Dan yang ketiga yaitu melalui penerbitan sukuk berbasis aset alam, di mana daerah surplus pangan menerbitkan sukuk dan daerah defisit pangan membelinya untuk menjamin ketersediaan pangan dan memberikan tambahan modal bagi daerah penghasil. Dan penerbitan sukuk itu harus berbasis pada aset yang memiliki nilai ekonomis dan sesuai dengan prinsip syariah. Oke, lanjut lagi ke jenis-jenis akad salam. Yang pertama yaitu salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan itu belum ada ketika transaksi dilakukan. Pembeli melakukan pembayaran di muka, sedangkan penyerahan barang baru dilakukan di kemudian hari. Yang kedua yaitu salam paralel, yang artinya melaksanakan dua transaksi salam, yaitu antara pemesan atau pembeli dan penjual, serta antara penjual dengan pemasok atau pihak ketiga lainnya. Hal ini terjadi karena penjual tidak memiliki barang pesanan dan memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan tersebut. Lalu, sumber hukum akad Islam. Sumber hukum akad salam yaitu yang pertama dari Al-Quran, yang bersumber pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 282 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaknya kamu menuliskannya dengan benar. Yang kedua yaitu ada hadis, yaitu barang siapa yang melakukan salam, hendaknya ia melakukannya dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula untuk jangka waktu yang diketahui. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Lalu lanjut ke rukun salam. Rukun salam itu ada 3, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pelaku yang terlibat terdiri dari penjual atau muslam ilaihi dan pembeli atau al-muslam. Yang kedua, objek transaksi itu mencakup barang yang akan diserahkan serta dana yang dibayarkan di awal. Yang ketiga, adanya kesepakatan melalui ijab kabul atau serah terima antara kedua belah pihak. Oke, lanjut ke ketentuan syariah akad salam. Yang pertama yaitu pelakunya itu harus balik dan cakap hukum. Yang kedua, objek akadnya yang pertama itu modalnya harus berupa uang tunai, jelas jumlah dan jenisnya, serta diserahkan saat akad berlangsung. Lalu,
ketentuan objek akad yang kedua, barang pesanan atau muslamfih harus memiliki spesifikasi yang jelas, dapat diukur, dan waktu penyerahannya pasti. Barang boleh belum tersedia saat akad, tapi wajib ada saat penyerahan. Dan jika barang rusak, tidak sesuai, atau tidak tersedia tepat waktu, pembeli berhak membatalkan atau menunggu. Lalu ada ijab kabul atau serah terima. Itu dilakukan sebagai bentuk persetujuan kedua belah pihak dan dapat dilakukan secara lisan, tulisan, surat menyurat, atau media komunikasi modern selama menunjukkan kerelaan. Oke, lanjut ke berakhirnya akad salam. Jadi pembatalan akad salam itu dapat terjadi apabila yang pertama, barang yang dipesan itu tidak tersedia pada waktu yang ditentukan. Yang kedua, barang yang dikirim kualitasnya lebih rendah dan pembeli memilih untuk menolak. Yang ketiga, barang yang dikirim tidak sesuai kualitasnya, namun diterima pembeli, dan pembeli berhak atas pengembalian modal salam jika akad dibatalkan, baik untuk seluruh barang pesanan ataupun sebagian, tergantung dari keputusan pembeli. Lalu lanjut ke perlakuan akuntansi menurut PSAK 103 dalam akad salam. Nah, yang pertama itu untuk akuntansi bagi pembeli, di mana pencatatan piutang salam saat dana diserahkan kepada penjual dengan mengungkapkan jumlah modal salam, jenis dan jumlah barang yang dipesan, serta informasi lain sesuai PSAK 101. Yang kedua yaitu akuntansi bagi penjual, mencatat kewajiban salam saat menerima dana dan menghapusnya saat barang diserahkan dengan pengungkapan piutang salam kepada produsen dan jenis dan jumlah barang yang dipesan serta informasi sesuai dengan PSAK 101. Nah, di sini ada ilustrasi kasus akad salam. Yang pertama yaitu contoh yang pertama yaitu penyerahan modal berupa kas. Nah, di sini contohnya pembeli menyepakati dan melakukan penyerahan modal salam untuk beras IPIR 54 dengan kadar air 15% sebanyak 200 ton secara tunai. Nilai modal salam tersebut yaitu 500 juta rupiah dan untuk jurnal yang dibuat adalah yaitu piutang salam pada kas sebesar 500 juta rupiah. Nah, contoh kedua yaitu penyerahan modal berupa aset non-kas. Contohnya, pembeli menyepakati dan melakukan penyerahan modal salam untuk beras tipe IR 54 sebanyak 200 ton. Modal salam yang diserahkan pembeli adalah satu unit mobil Mitsubishi pick-up dengan nilai wajar 500 juta. Nah, untuk jurnalnya yang pertama yaitu pencatatan apabila nilai wajarnya lebih rendah dari nilai tercatat. Nah, jika nilai tercatat profil pembeli adalah sebesar 550 juta, maka jurnalnya adalah yaitu piutang salam didebit sebesar 500 juta rupiah, kerugiannya didebit sebesar 50 juta rupiah dan pada kreditnya yaitu aset non-kas sebesar 550 juta rupiah. Nah, yang kedua yaitu pencatatan apabila nilai wajarnya lebih tinggi dari nilai tercatat. Nah, misalnya nih, nilai tercatat progres pembeli adalah 450 juta, maka pencatatannya adalah piutang salam didebit sebesar 500 juta rupiah, aset non-kas pada kredit 450 juta rupiah, dan keuntungan sebesar 50 juta rupiah pada kredit. Nah, dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa akad salam adalah jual beli dengan pembayaran di muka dan penyerahan barang di kemudian hari sesuai syariah karena memenuhi unsur kepastian dan menghindari gharar serta riba, dan umumnya digunakan di sektor pertanian. Akad ini didukung pemerintah melalui pembiayaan syariah, bank pertanian syariah, dan sukuk. Nah, akad salam ini terdiri dari salam biasa dan salam paralel dengan rukun, pelaku, objek, dan ijab kabul. Untuk syariat mengatur modal dan spesifikasi barang secara rinci. Akad itu dapat dibatalkan jika barang tidak tersedia atau tidak sesuai, dan PSAK
nomor PSAK 103 mengatur pencatatan pembeli sebagai piutang dan penjual sebagai kewajiban dengan pengungkapan sesuai dengan PSAK 101. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.